termasuk juga melaporkan mereka-mereka yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka pada saat di Polresta Cirebon Kota. Kalau Polda Jabar clear ya, tidak melakukan sesuatu dan welcome mereka sama kami. Nah, ini kesalahan fatal ini ada di orang tuanya daripada si korban, dan Kapolda harus segera mencopot dia itu. Ini keras saya katakan. Diperiksa malam ini di Polres Cirebon Kota dan memang Bapak Rudiana keluarnya tidak diketahui ya, dia berusaha menghindar. Halo semua, saya Fonsega. Bagaimana kabar kalian? Saya mau mengingatkan kalian lagi untuk tetap jaga kesehatan kalian, karena sebagian besar dari kita adalah tulang punggung keluarga, dan jangan sampai kita sakit. Kalau kita sakit, siapa yang akan mengurus mereka? Sake. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan mereaction dan kawal terus kasus Vina, dan kita akan melihat kira-kira titik akhir dari kasus Vina ini seperti apa. Langsung saja kita mau mereaction video yang sudah ada. 3, 2, 1, ya. Tindakan kejam dan sangat keterlaluan. Ibtu Rudiana beserta oknum polisi lainnya telah melakukan tindakan kekerasan yang secara paksa menyuruh orang-orang yang tidak bersalah untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Setelah jalani pemeriksaan, Ibtu Rudiana kini tak lagi berada di kantor Polres Cirebon Kota. Ia resmi dinyatakan terlibat dalam kasus Vina dan diseret dibawa langsung oleh Propam Mabes Polri. Propam Mabes Polri turun langsung didampingi Polda Jabar sambangi Polres Cirebon dengan agenda pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana, pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Diketahui bahwa ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, tengah diperiksa langsung di Polres Cirebon. Tampak berbeda dengan biasanya, yang mana pagar Polres Cirebon Kota tertutup rapat untuk wartawan kalau melakukan pemeriksaan terhadap jajaran Polres Cirebon, termasuk Ibtu Rudiana yang merupakan otak di balik kasus Vina ini. Lantas, seperti apa hasil dari pemeriksaan Propam Polri terhadap Ibtu Rudiana? Bagaimana dengan para tersangka lainnya yang diduga kuat adalah korban salah tangkap? Bagaimana dengan para tersangka lainnya yang diduga kuat adalah korban salah tangkap? Sebelumnya, petinggi Mabes Polri mendadak menemui Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan di tengah carut-marut kasus pembunuhan Vina dan Eki. Secara khusus, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro temui Kombes Surawan di Polda Jabar. Dalam pertemuan lebih kurang 2 jam tersebut, mereka pun mengagendakan untuk melangsungkan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Polres Cirebon Kota, khususnya kepada Ibtu Rudiana. Nah teman-teman, saya sangat harap sekali kalau kasus ini cepat berakhir ya. Dan kalau emang Ibtu Rudiana itu terbukti melakukan kekerasan atau merekayasakan kasus ini, ya kenapa ditunggu lagi? Ya sudahlah, selesaikan kasus ini. Ya itu menurut pemikiran masyarakat kecil seperti kita ini. Tapi ya kalau menurut pemikiran para pakar-pakar itu berbeda. Oke, kita lanjut ya. Setelah beberapa jam menjalani operasi pemeriksaan, Ibtu Rudiana resmi dinyatakan terlibat dalam peran pembunuhan Vina. Sehingga ia diseret oleh Propam Mabes Polri angkat kaki dari kantor Polres Cirebon Kota. Hal ini diketahui saat Propam Polri keluar dari kantor Polres Cirebon dengan menyeret Ibtu Rudiana. Kendati demikian, mereka tak berkomentar apapun saat ditanya oleh sebagian awak media. Bahkan Ibtu Rudiana berusaha menghindar dan langsung dimasukkan ke dalam mobil menuju kantor Mabes Polri. Menjadi kuasa hukum dari 5 tersangka dalam kasus Vina dan Eki, pengacara Yogi Nenggolan memberikan kabar mengejutkan. Menurut Yogi, proses awal penanganan kasus tewasnya pasangan Vina Eki banyak dipenuhi dengan unsur kekerasan dan sangat kejam. Tindak kekerasan yang dilakukan para oknum polisi terhadap terduga, menurut Yogi Nenggolan, terjadi di dalam ruang khusus unit narkoba tempat ayah Eki bertugas, yakni Ibtu Rudiana. Lebih lanjut, Yogi menjelaskan para kliennya sempat mengalami sejumlah tindak kekerasan yang dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Tentu saja hal ini sengaja diperbuat oleh Ibtu Rudiana dan oknum polisi lainnya. Mereka yang tidak kuat menerima tekanan dan bermacam siksaan tersebut. Sejumlah tersangka yang diduga terlibat dalam kasus tewasnya Vina Eki akhirnya bersedia menuruti perintah mereka. Nah teman-teman, kalau
terlepas dari mereka salah atau benar, saya selalu bilang menggunakan hati nurani lah. Sesama kita manusia itu menggunakan hati nurani. Nah, kalau ini dipaksa, mereka ini misalnya mereka merupakan korban salah tangkap, kemudian ditangkap, kemudian dituduh, setelah itu dituduh, mereka disiksa habis-habisan untuk mengaku. Aduh, betapa bengisnya para oknum-oknum seperti ini. Dan oknum-oknum seperti ini seharusnya pihak yang berwajib sudah bertindak, karena itu merusak citra baik para polisi yang sudah benar-benar bekerja. Kita lanjut. Terima kasih. Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberita di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Wow. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Sadis. Dan secara gamblang bisa dilihat di berbagai media ada foto-foto mereka yang sudah babak karena mereka tidak tahan siksaan yang dilakukan oleh kepolisian Resort Cirebon Kota. Akhirnya mereka pasrah dengan kondisi apapun asalkan mereka tidak disiksa lagi. Itu. Kabar adanya keterlibatan jaringan narkotika dalam kasus tewasnya Vina Eki ini juga disampaikan oleh seorang wanita bernama Widya. Dalam unggahan video yang kini tengah menjadi sorotan, sosok Widya tersebut lantas membongkar kasus tewasnya pasangan Vina dan Eki dibalik hubungan dengan aktivitas jaringan narkoba Ibtu Rudiana. Tidak ingin operasi kotornya di wilayah Cirebon mengalami kendala, anak dari Ibtu Rudiana lantas jadi incaran mereka. Menurut Widya, jaringan narkoba yang sedang diburu oleh satuan tempat Rudiana itu bertugas memiliki hubungan dengan oknum polisi lain. Lamanya proses penanganan hukum yang tidak kunjung tuntas, menurut Widya merupakan salah satu pola kejahatan Ibtu Rudiana yang ditunggangi oleh para bandar dan sejumlah jenderal yang berkuasa di atasnya. Banyak alami kekerasan hingga menyebabkan banyak luka yang cukup parah hingga muka lebam. Salah satu tersangka yang disebut korban salah tangkap kini tengah sakit parah akibat kekerasan dari oknum kepolisian. Bernama Sudirman, kini dirinya mengaku tidak kuat dengan berbagai kekerasan yang diterimanya. Bahkan yang meminta untuk dijenguk oleh orang tuanya dan juga kuasa hukumnya. Fisik dan mentalnya yang kini semakin lemah, para advokat yang mendampingi Sudirman geram dengan tindakan oknum polisi yang dinilai kejam, sangat keterlaluan. Terlebih kepada Ibtu Rudiana, otak dari buntut panjang kasus ini. Hal ini turut disampaikan oleh kuasa hukum Sudirman yakni Titin Aprilianti. Bahkan kakak dari Sudirman pun turut menitikan air mata kalau adiknya dulu tiba-tiba diseret oleh oknum polisi tanpa didasari bukti apapun. Terbaru sebetulnya saya sedang memantau kondisi Sudirman juga karena saya dapat informasi Sudirman sekarang dalam kondisi sakit. Saya upayakan akan menengok Sudirman ke lapas. Kemudian kalau mengenai perkara ini sebetulnya kan keresahan kami sebagai pengacara kalau ini ada rekayasa sebelumnya ada asal tangkap kan saya sudah menyuarakan itu sejak tahun 2016-2017. Keluarga yang saya dampingi tahu banget saya ke Komnas HAM, saya ke Propam Polda Jabar, saya juga ke Komisi Yudisial menginformasikan keresahan kami sebagai pengacara. Cuman memang dan saya juga sudah berteriak-teriak di hadapan media bahwa di tahun 2017 kalau misalnya menyimak media-media lokal ini asal tangkap, salah tangkap dan sebagainya. Sudirman tuh sebelum itu tuh orangnya pendiam, nggak pernah ikut geng motor juga enggak, naik motor juga. Iya, belum bisa naik motor aja tuh masih kayak gemeter gitu. Terus kayak ngobat, ngerokok, Sudirman tuh enggak main kayak gitu, suka di rumah aja, suka tidur. Sampai sekarang masih kayak gitu. Keinget pas itunya. Mengenai kunci satu-satunya adalah Ibtu Rudiana. Satu-satunya penyidik itu. Kemudian bilang, "Ibu, kalau memang ibu itu mengetahui kasus itu, kenapa ibu nggak jadi saksi? Saksi pelaku diapain terusnya? Kalau saya disuruh
Kemudian saya disuruh nyidik sendiri. Apa tugasnya polisi kita, Kapolri kita berpangku tangan makan uang rakyat begitu aja, cuman kentut berak doang, ya kan? Ayo makan enak-enak. Apa ada ketegasan dari Bapak Presiden kepada Kapolri? Panggil itu Ibtu Rudiana, panggil itu mantan jenderal yang menjadi Bupati Cirebon, panggil itu yang namanya Wakil Bupati Cirebon 2016 lalu itu, panggil itu Kapolrinya, Kapolresnya pada waktu itu, termasuk masih ada Sambo menjabat, masih ada yang namanya Tito Karnavian menjabat, Teddy Minahasa, ya kan, Bambang kala itu anak-anaknya deretan jenderal-jenderal ini dari Dai Bahtiar, ya. Kenapa saya yang harus kau jadikan saksi, ya kan? Jadi begini bro, kunci satu-satunya saya bilang itu Ibtu Rudiana. Kenapa harus bungkam? Kasus ini memang berat untuk kita telusuri ya. Makin kita telusuri makin tidak tahu ujungnya di mana ya. Nah, teman-teman semua, kita berharap saja ya kasus ini cepat selesai, kelar, dan Vina bisa mendapatkan keadilan, dan kita semua bisa, ya, lihatlah apa yang terjadi lagi lah. Saya juga bingung sampai sekarang. 8 tahun dan sampai sekarang sudah ditangani banyak pengacara tapi belum selesai. Dan sudah banyak tokoh-tokoh di negara ini turun tangan pun belum selesai juga. Apa yang sebenarnya terjadi kita tidak tahu. Tapi harapan kita ya, kita berharap kasus ini cepat selesai sesegera mungkin supaya Vina pun bisa tenang mendapatkan keadilan. Ya, mau bagaimanapun ya, itulah negara kita. Kita harus tetap mencintai bangsa dan negara kita, kecuali oknum-oknum yang nakal. Peace.